Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita coba akan buka pengajian, yaitu gimana caranya sholat yang benar. Sholat yang benar. Sebelum itu, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan kurnianya kepada kita bersama, sehingganya kita dapat berkumpul-kumpul seperti yang kita rasakan saat ini. Dan seterusnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita mengucapkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah-susah payah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Dari kajian kita yaitu adalah gimana caranya sholat yang benar. Ya, bagi kaum muslimin dan muslimat yaitu diwajibkan itu untuk sholat. Jadi kalau kita udah sholat dari semuanya, cuman caranya, gimana caranya sholat itu yang benar. Caranya yang benar. Salat itu yang benar adalah salat yang diridhoi oleh Allah, yang ikut peraturan dan aturan Allah, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan niat dan hakikatnya. Cara yang benar sholat itu adalah di dalam diri kita ada mempunyai, yaitu satu, kita mempunyai rasa. Yang kedua, kita mempunyai pikiran. Yang ketiga, kita punya pendengaran. Yang keempat, kita punya penglihatan. Yang kelima, kita dikuasakan. Kalau kita dikuasakan berarti kita mempunyai kuasa, yaitu melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi kita sholat, ya. Sholat itu adalah awalnya dulu kita bersuci dari hadas yang kotor. Kalau kita tidak bersuci, otomatis salat kita tidak sah dan tidak benar. Kenapa? Salat itu awalnya bersuci. Bacaannya itu udah ada. Jadi setelah kita ambil wudu, kita bersuci, barulah kita sholat. Di dalam sholat itu, supaya sholat kita khusyuk, ada caranya. Apa itu caranya? Bisakah sholat khusyuk? Bisa. Bisakah sholat khusyuk? Bisa. Tapi yang khusyuk itu adalah orang tidur. Ada yang bertanya, bisakah sholat itu khusyuk? Bisa. Inilah yang kita buka pada malam hari ini. Ya, kepada bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu, cara sholat itu yang khusyuk. Oke. Coba sudah ibu berwudu, berdiri di tempat sholat. Apa yang ibu baca, ibu-ibu, bapak-bapak harus fokus kepada yang ibu baca itu. Contoh,
Seandainya ibu baca Al-Fatihah, ibu fokus, ibu ajak pikiran bapak, bapak ajak pikiran bapak kepada yang bapak baca itu. Ibu atau bapak ajak hati bapak kepada yang bapak baca itu. Bapak ajak pendengaran bapak kepada yang bapak baca itu. Bapak bawa kodrat bapak kepada yang bapak baca itu. Seandainya bapak baca Al-Fatihah, bapak ajak seluruh yang ada di diri bapak untuk fokus kepada yang bapak baca itu. Kita punya rasa. Kita ajak rasa kita kepada yang kita baca itu. Itu jawabannya. Apakah bisa kita sholat khusyuk? Bisa. Kuncinya fokus di dalam kita membaca ayat kita baca itu. Fokus. Kita ajak anggota tubuh kita untuk mengarah semuanya kepada yang kita baca itu. Disitulah caranya. Begitulah caranya sholat yang khusyuk. Ya, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak dan ibu bisa melaksanakan seperti itu. Oke, para saudara-saudara, kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ya, silahkan bertanya. Ini babnya bab sholat yang khusyuk. Ya, kalau kita berurusan dengan Allah itu pasti. Allah itu adalah semuanya. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita dapat caranya. Ini caranya ini yang kita usahakan. Caranya ini yang membuat kita itu bisa. Apa ada pertanyaan masalah sholat yang khusyuk? Silahkan bertanya. Kita akan coba menjawabnya. Ada orang mengatakan, kamu percuma aja sholat. Yang sholat itu kamu nggak tahu. Ini yang merusak ini. Ini yang merusak ini. Ada lagi kamu percuma semayang. Apa itu semayang? Ini yang merusak. Padahal sholat itu adalah perintah dari Allah. Orang udah sholat, tanya lagi, apa itu sholat? Ya sholat. Melakukan rukunnya, tepat waktunya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita udah paham semuanya.
tentang sholat. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita tutup dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.